Apakah ia berasal daripada rahim yang beriman atau tidak beriman? Yang namanya ruh itu adalah suci. Dia masih bermakrifat, dia masih mengenal Tuhannya. Air yang hidup ini Bapak Ibu di dalam Al-Quran disebut namanya nutfah. Air yang hidup ini disebut namanya nutfah. Ya. Setetes nutfah itu, ini yang disebut namanya dengan nuqtah. Satu tetes nutfah itu yang disebut namanya nuqtah. Ya. Nuqtah itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi air yang hidup itu disebut namanya nutfah. Satu tetes nutfah itu disebut namanya dengan nuqtah. Nuqtah itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Yang kedua, dari nutfah ini menjadi namanya alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Segumpal darah ini yang disebut namanya dengan Ahmad. Dari alaqah menjadi namanya mudghah. Mudghah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Maka genaplah Bapak Ibu ya 4 bulan lebih kurang 120 hari, maka disebutlah namanya dengan insan. Sebut namanya dengan insan. Maka ketika sudah berumur 4 bulan 120 hari yang disebut namanya dengan insan, maka di situ pula lah Allah mengatakan ya, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan apabila telah kusempurnakan kejadian dirimu, kezahiran dirimu, ya, maka aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, jadi ditiupkan Allah ruh itu ke dalam jasad ini yang disebut insan dari Bapak Ibu. Ini kira-kira Bapak Ibu gambarnya, ya kira-kira. Jadi ini ditiupkan Allah itu 4 bulan atau 120 hari. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, ditiupkan Allah Bapak Ibu. Ketika ruh itu telah ditiupkan Allah ke dalamnya itu, maka ketika itu ya, ruh yang telah masuk ke dalam jasmani tadi, 1 hari umurnya Bapak Ibu, ya ruh itu ditiupkan, itu dia telah berzikir kepada Allah. Ini yang disebut namanya dengan hayatullah. Disebut namanya dengan hayatullah, hidup kena Allah. Maka dia berzikir, zikirnya itu adalah Allah. Allah, Allah. Kemudian 7 hari dia berada di dalam janin itu, maka disebutlah namanya dengan syuhud. Maka zikirnya itulah dengan hak.
Aku yang Allah. Aku yang Allah. Hak itu Allah. Aku Allah, aku Allah. Kemudian 40 hari di dalam janin itu, maka disebutlah namanya dengan khalaqah. Maka zikirnya adalah subhanallah. Kemudian Bapak Ibu, 3 bulan dia berada di dalam janin itu, maka disebutlah namanya dengan mukhalaqah. Mukhalaqah. Maka zikirnya adalah alhamdulillah. Kemudian 9 bulan, berapa lagi? 7 bulan, maka disebut namanya dengan lahma. Maka zikirnya disebut Allahu Akbar. Maka genaplah Bapak Ibu 9 bulan, ya, maka disebutlah namanya dengan fayakun. Baru sempurnalah zikirnya tadi itu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi dia berzikir Bapak Ibu. Apakah ia berasal daripada rahim yang beriman atau tidak beriman? Yang namanya ruh itu adalah suci. Dia masih bermakrifat, dia masih mengenal Tuhannya. Makanya ketika ruh itu telah masuk dia ke dalam tubuh kita, ya, maka disebutlah namanya dengan nyawa. Disebut namanya dengan nyawa. Kapan dia dikatakan nyawa? Ketika dia telah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya. Kapan pula dia disebut namanya dengan jiwa Bapak Ibu? Hah? Ketika ia telah memberi semangat, memberi spirit, jiwa sebutannya. Kapan pula disebut namanya dengan napas? Ketika ya turun naik, keluar masuk. Kapan pula disebut namanya dengan kolbu? Hah? Kapan disebut kolbu? Disebut kolbu ketika ia sudah berkehendak, kolbu namanya. Kapan pula disebut namanya dengan nafsu? Ketika ia sudah memiliki keinginan. Kalau keinginannya itu baik, maka disebut apa namanya? Mutmainnah. Kalaulah keinginannya itu jahat, sebut namanya amarah. Kalau keinginannya itu labil, disebut lawamah. Ketika dia sudah berpikir, disebut akal namanya. Ketika dia itu sudah pandai memilah dan memilih, disebut ikhtiar namanya. Ketika dia sudah percaya, disebut iman namanya. Ketika dia sudah mengenal, disebut arif namanya. Ketika dia sudah berbuat, ketika dia berbuat, af'al namanya. Ketika dia bernama, asma namanya. Ketika dia berkelakuan, sifat namanya.
Ketika dia punya diri, zat namanya. Ketika dia itu memandang atau melihat, basar namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Ketika dia berkata, kalam namanya. Ketika dia mengetahui, ilmu namanya. Ketika dia kuasa, kudrat namanya. Ketika dia berkehendak, iradat namanya. Ketika dia hidup, hayat namanya. Ini nama Bapak Ibu, nama daripada ruh itu sesuai dengan keadaan, kondisi dan situasi yang ada pada dirinya. Maka setelah sempurna dia Bapak Ibu, ruh itu berada di dalam janin, di dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari, barulah Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Nah, batin, butun itu batin. Allah yang mengeluarkan dirimu itu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Ketika kamu terlahir dari rahim ibumu, kamu tidak berilmu. Kamu belum paham apa-apa tentang sesuatu. Maka lahirlah kita Bapak Ibu 9 bulan 10 hari. Ketika kita terlahir, maka lahirnya kita itu juga masih dalam keadaan berzikir Bapak Ibu. Kenapa kita lahirnya kita berzikir? Karena ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, kita masih ma'rifat. Kita masih bersih, kita masih suci, kita masih mengenal Allah. Maka ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kita tetap masih mengenal Allah. Bukti kita mengenal Allah di waktu terlahirnya kita berzikir. Apa zikirnya? Huwa. Nih, huwa. Ini yang tangisan yang didengar oleh Bapak Ibu itu. Huwa, huwa. Tangisannya itu zikir. Huwa, huwa. Aku Allah, aku Allah. Dia masih mengenal dirinya, masih ma'rifat dia akan dirinya. Memang yang kita dengar itu tangisan, tapi tangisan itu tangisan ma'rifat. Secara hakikatnya dia mengatakan aku Allah, aku Allah. Maka ini yang pertama kali diajari Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Ini yang diajari Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang ngajari kita itu pandai nangis dan pandai ketawa. Setelah Allah ajari kita itu pandai menangis dan ketawa, baru yang kedua Allah ajari allamahul bayan. Allamahul bayan. Allah ajari kita Bapak Ibu pandai bilang ayah, pandai bilang ibu, mama, mami, papa, papi, makan, minum, mimi, diajari. Baru Allah sempurnakan. Alamal insana malam ya'lam. Allah selalu mengajari manusia, mengajari diri kita ini apa yang tidak kita ketahui. Jadi Allah yang ngajari.
Makanya ketika Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, Allah ajari kita, maka ketika itulah kita paham dan mengerti ilmu yang diajari Allah kepada kita itu. Ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang disebut namanya kasab. Ini yang disebut namanya ilmu sir. Ini yang disebut namanya dengan ilmu hikmah. Kalau kita tetap Bapak Ibu, sampai habisnya usia umur kita ini dibimbing, dituntun dan diajari oleh Allah dengan ilmu hikmah, maka syaratnya satu yang Allah minta kepada kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Betul-betullah kamu bertakwa kepada Allah, Allah pasti mengajari akan dirimu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin diajari, dibimbing dan dituntun Allah, betul-betul kitanya menjadi orang yang patuh. Itu maksudnya. Orang yang penurut, orang yang penurut bahasa awaknya, sami'na wa ata'na. Ya. Betul-betul patuh kita. Jadi kita tidak akan pernah menantang takdirnya. Kita tidak akan pernah mau mengikuti selera dan keinginan hawa nafsu kita. Ikutilah kehendak mau dan seleranya Allah. Hiduplah seperti air yang mengalir. Atau tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Iya Bapak Ibu, lihatlah kenapa mesti tanya kepada rumput yang bergoyang. Apa rahasianya? Rumput itu tidak akan pernah dia menantang dan melawan takdirnya. Kemanapun dibawa angin yang itu sana. Kalau ke barat dia ke barat, timur ya ke timur. Dia ngikut aja dia itu. Dia bersifat patuh, itu yang diambil ilmunya. Maka orang yang patuh, orang yang telah jinak hati dan jiwanya kepada Allah, orang yang penurut, wa yu'allimukumullah, aku yang bimbing dan aku akan tuntun dirimu, kata Tuhan. Allah yang bimbing. Makanya kalau Allah bimbing kita, itu artinya kita itu termasuk orang yang sudah dipilih Tuhan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi mayasha. Aku telah memilih dirimu, aku beri kamu keistimewaan sehingga aku pilih dirimu dari sekian banyak hambaku, engkau yang aku pilih, kata Tuhan. Wa tu'izzu man tasha wa tazillu man tasha. Aku akan muliakan yang aku kehendaki dan aku akan hinakan yang aku kehendaki, kata Allah. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu sebagai hijab dan Allah pula sebagai kasab, maka serahkanlah diri kita ini seutuhnya dan bulat-bulat kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila niatmu, azammu sudah lurus, sudah tertanam, tertancap ke dalam hatimu, fatawakkal 'alallah. Serahkanlah usahamu, serahkan ikhtiarmu, serahkan ibadahmu, serahkan dirimu, zahir dan batin kepada aku, kata Allah. Boleh ini lah bisa digolongan tuh, pica lah bisa dilayangkan. Artinya tidak ada di dalam hati kita rasa bimbang dan ragu kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Kalau Allah itu maha segala-galanya, maka jangan bimbang dengan kemampuan aku, kata Allah. Jangan ragu kamu dengan diriku. Aku segala-galanya, kata Allah. Aku maha, kata Allah. Nah, kalau sudah diserahkan kepada Allah, zahir dan batin kita bimbang lagi, tidak ragu lagi. Fahuwasbu, aku yang jamin, kata Tuhan. Jadi Allah sendiri yang bilang, Allah yang jamin. Cuma sejauh mana keimanan kita, sejauh mana keyakinan kita, kita memandang dan menempatkan Allah itu di dalam hati dan rahasia diri. Ya. Tergantung Bapak Ibu. Ya. Makanya Allah bilang, inni inda zonni abdi bi. Sesungguhnya diriku ini hanya mengikuti keinginan dan prasangka dirimu, kata Allah. Nah, kalau baik pandangan prasangkaan hatimu kepadaku, maka baik hasilnya. Kalau tidak baik, ya tidak baik hasilnya. Aku mengikuti keinginan dan kehendak. Bagaimana
praduga perasaan dirimu kepada aku, kata Allah. Ini terlahirnya kita. Maka ketika kita sudah terlahir Bapak Ibu, telah tumbuh berkembang kita ini menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua. Bahkan kita akan mengalami namanya suatu proses kematian. Allah ingatkan itu. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Setelah kamu hidup beberapa tahun sesuai dengan takdir dan ketetapan aku di dunia, sadarilah akan dirimu bahwa dirimu akan mengalami namanya proses kembali kepada aku, kata Tuhan. Kalau Allah sudah memberikan namanya sinyal, Allah sudah memberikan namanya kabar kepada kita, satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mailang, di situ dicari. Kalau memang asal awak datangnya daripada Allah Bapak Ibu, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Walaupun Allah sampaikan seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asalmu adalah aku dan kembali pasti kepada aku, kata Allah. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Tapi untuk pulang dan kembali kepada aku, kamu mesti mengenal akan diriku yang sudah nyata pada dirimu. Maka ketika ruh itu sudah lama terkurung, sudah lama dia terdinding dan terhijab dengan tubuh jasmani, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun dan 60 tahun. Sudah lama terkurung rohani kita ini dengan tubuh. Maka disitulah rohani itu lupa dia tentang siapa dirinya. Lupa dia mengenal akan hakikat jati dirinya siapa. Maka perlu dan wajib bagi kita Bapak Ibu untuk menemui kembali akan hakikat dan rahasia diri kita ini. Jangan kita tertipu dengan tubuh yang jasmani ini. Ini cangkangnya Bapak Ibu. Ini casingnya namanya, ini kotaknya, ini bungkusnya, ini yang KW-nya. Bagus pun tubuh kita ini, ganteng pun, rancak pun dia, gagah pun dia, bersih pun dia. Kalau ndak ada ruh itu, ndak disebut orang lah dah, ya, ndak disebut sahabat lah dah, ndak disebut kawan lah dah, ndak disebut Pak Imam lah, ndak disebut ketua, yang disebut apa? Mayat, Allah mandikan mayit tadi. Dimawak solatkan jenazah kau. Jenazah sebiurangnya awak. Padahal awak ganteng, awak gagah, awak rancak, awak molek. Tapi ketika laba pisah, tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, laba ganti namanya awak le, mayit sebiurang awak. Ya, jenazah sebiurangnya awak. Inilah perlunya kita mengenal, perlunya kita menelusuri akan diri kita yang sebenarnya, supaya betul-betul sebelum kita mati, sebelum ruh itu meninggalkan jasmani, sebelum habisnya usia umur ini, maka cari dan temuilah Allah dan Muhammad itu yang sudah nyata wujud pada diri Bapak Ibu itu, supaya dia tahu kembalinya. Ditelusuri kembali. Bagaimana cara kita menelusuri kembali?